Kilas balik 4 tahun kepemimpinan Lukas NMB dan Clementinal melalui potret capaian gerakan bangkit mandiri dan sejahtera menggapai peradaban baru Papua tahun 2013-2017. Sang pemimpin fenomenal dari Honai Timoramo dan Beoga, Pegunungan Tengah Papua. Biro Humas dan Protokol Serta Provinsi Papua sebagai corong pemerintah daerah memberikan informasi tentang program dan capaian pembangunan selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui gerakan bangkit mandiri dan sejahtera harapan seluruh rakyat Papua atau Gerban Mas Asrat Papua. Sejak 52 tahun yang lalu, anak Papua yang lahir di tanah besar ini jadi gubernur di provinsi ini. Ya bangga karena saya bisa berdiri sini 52 tahun Pak. Jadi hari ini ternyata kita yang menentukan perubahan itu. Bukan siapa-siapa. Kita yang menentukan kedamaian itu. Bukan siapa-siapa. Kita yang menentukan suatu peradaban yang baru. Komprehensif kamar adat pengusaha Papua. Yang kedua, Pak. Dan itu berjalan dengan baik dan saya bisa menunjukkan ke teman-teman pengusaha Papua yang lain dan juga non Papua yang lain bahwa sebenarnya kami pengusaha Papua mampu. Capaian program pembangunan bidang ekonomi yang telah dicapai selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diprioritaskan pada pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal di 5 wilayah adat Papua, yaitu Lapago, Mipago, Saireri, Ha'anim, dan Mamta, yang terintegrasi yaitu tanam, petik, olah, dan jual. Pemerintah daerah melalui dana otonomi khusus terus mendorong masyarakat untuk membuka usaha agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Maka melalui kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah mengalokasikan dana otonomi khusus bidang ekonomi, yaitu penguatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan kampung melalui prospek maupun program Gerban Mas Asrat Papua. Harus kita kembali pada itu. Ya.
seni kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Maka pemerintah perlu melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jelas kepada pelaku maupun kepada pihak yang berpotensi melakukan pungli. Capaian program pembangunan bidang keagamaan antara lain memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan dan bantuan kepada lembaga keagamaan dan yayasan pengelola pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat melalui pembagian dana otonomi khusus 10% agar tetap tercipta hubungan yang harmonis antar umat beragama di Provinsi Papua dengan moto kasih menembus perbedaan. Saya berbahagia dalam menjalin kebersamaan dan persaudaraan antara sesama kita. Hadirin yang saya hormati, kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 pada tanggal 17 Agustus kemarin lalu. Kelihatannya namanya saja sudah luar biasa. Namanya Majelis Rakyat Papua, lebih tinggi dari Gubernur dan DPR.
Capaian pembangunan bidang pemerintahan atau birokrasi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, serta penguatan otonomi khusus Papua. Kemajuan yang telah dicapai telah terukur melalui indikator transparansi pelaksanaan pemerintahan yang hasilnya semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti sesuai laporan audit BPK tahun 2015. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Papua adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Kemajuan ini menjadi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Memanfaatkan kondisi Papua yang dengan penuh kekayaan, kalau kita ambil, bawa keluar, dan Papua sehingga tidak boleh terjadi lagi dua kepemimpinan. Ini sudah tegas saya bicara bagaimana. Jangan lagi berpikir bawa keluar potensi kita untuk memampukan daerah lain. Tidak boleh. Ya kalau tidak bangun Sumatera di sini ya udah uangnya harus sini. Kalau tidak mau bangun atau perwakilan di sini ya uangnya harus sini. Kita juga sudah minta semua karyawan 32 23 ribu buka terjadi semua di bawah Papua.
di sini hari ini dari kedutaan Inggris, kedutaan Norway, dan kedutaan Amerika. Dan maaf, bahasa Inggrisnya saya masih kurang. Ketika orang menggunakan noken, apa dibawa di dalamnya, dalam noken dapat dilihat oleh semua orang. Jadi budaya transparan telah dikenal orang Papua sejak lama. Kami memberikan noken kepada Bapak dan Ibu sekalian 8 transparan. Di dalam ruang ketika melakukan korupsi atau apapun namanya, karena ini sudah luar biasa, semua yang digabungkan. Tapi di dalam partai Kemajuan pembangunan bidang pendidikan, yaitu Perdasos tentang pembagian dana otonomi khusus 30% yang dialokasikan untuk sektor pendidikan di Provinsi Papua. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial seperti kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, keterisolasian, keterbelakangan, dan ketidakhadilan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur terus digalakkan dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan, menggerakkan ekonomi rakyat, dan membuka konektivitas antar wilayah. Pusat-pusat produksi dapat terkoneksi langsung dengan pusat pertumbuhan dan perdagangan di daerah-daerah. Dengan adanya prioritas pembangunan infrastruktur ini, maka diharapkan harga-harga kebutuhan pokok akan menurun tajam karena mobilitas barang dan jasa serta manusia akan semakin lancar dan mudah di Provinsi Papua.
Kuasa. Saya Ketua Tim Penggerak Kota Provinsi Papua secara resmi mengunci kita sebagai tanda digunakannya dengan ini sebagai kantor OP2KP melayani dengan hati dan mengasihi sesama. Saya akan mengunci. Kita menyaksikan bersama pembentukan kita oleh Ketua Tim Penggerak Kota Provinsi Papua. Jalan ini berdampak positif bagi masyarakat, tapi juga berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat harus pengendalian terhadap jalan ini diputuskan bersama oleh seluruh kepala distrik, masyarakat desa, semua apapun yang diputuskan untuk penggunaan jalan diputuskan sama-sama dan sampaikan kepada bupati. Ini yang saya pada kesempatan ini tanggal 27 Agustus tahun 2016 secara resmi saya buka untuk digunakan jalan ini.
Perhubungan agar diperpanjang lagi menjadi 2.500. Nanti Boeing bisa turun ke sini. Saya beri waktu 2 tahun maksimal harus jadi. Kalau yang lain panjang, yang di sini juga harus panjang kan? Sekarang ini eranya era kompetisi, eranya persaingan. Hari ini kita membagikan roti biskuit yang kita harapkan nantinya itu bisa menjadi makanan tambahan, menjadi tambahan gizi, baik bagi ibu-ibu hamil, bagi anak-anak balita, dan juga untuk anak-anak. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Papua, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberkati kita semua menuju hari depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Calon udara tegangan tinggi di Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jawa. Jadi di sini ada saksinya nih, Pak Ketua HIPMI nanti nih. Ya, tolong dibantu oleh teman-teman pengusaha setempat. Ibu, bapak sekalian, barangkali itu yang
Hadirin dan undangan yang berbahagia, konsep pembangunan dari desa pinggiran yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 yang juga merupakan bagian integral dari nawacita yang terus digaungkan pemerintah oleh Presiden Republik Indonesia, membutuhkan langkah konkret dan kerja keras dan kerja nyata dalam setiap aspek pembangunan. Maka dibutuhkan terobosan pembangunan di segala bidang, dan salah satunya adalah pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Mensejajarkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Papua dengan daerah lain di Indonesia. Apa saja yang terjadi dikomunikasikan pada umum. Jadi kita tidak bisa mengulang apa yang terjadi di sana. Kita tidak bisa tahu di sana terjadi seperti ini. Jadi luar biasa.
Mari kita kobarkan semangat Pancasila dan tanamkan jiwa nasionalisme dalam lubuk hati yang paling dalam, sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang sengaja ingin memecah belah rasa persatuan dan kesatuan NKRI. Kita bangun bersama Provinsi Papua untuk menjadi lebih baik lagi, semakin berdaya, semakin maju, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tumbuhkan juga kesadaran dalam diri pribadi masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran humas pemerintah dalam suatu organisasi sebagai corong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan informasi, program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan berbagai saluran media. Karena sangat penting dan strategis, maka peran humas telah menyampaikan program dan kegiatan pemerintahan dalam pencitraan pemerintah Provinsi Papua. Potret capaian Gerakan Bangkit Mandiri Sejahtera Papua 2013 sampai dengan 2017 merupakan data dan informasi hasil capaian di 4 tahun kepemimpinan Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB SIP MA, dan Wakil Gubernur Papua Clementinal SEMM, yang merupakan bentuk retrospektif dalam mewujudkan harapan seluruh masyarakat Papua yang berada di 5 wilayah. Data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam pengelolaan data dan informasi pemerintah menuju pemerintahan yang terbuka dalam pembenahan perencanaan program dan kegiatan yang dapat merubah dan mewujudkan Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Saya, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, mengucapkan selamat atas 4 tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Lukas NMB SIP MA dan Wakil Gubernur Clementinal SEMM dalam keberhasilan pembangunan di Papua, mewujudkan Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wah, 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 wah.